Selamat pagi, bertemu kembali dengan Bu Diana. Semoga kalian masih tetap semangat mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Kali ini kita akan membahas teks novel, yaitu dalam pembelajaran kelas 12. Kita sudah banyak membahas sebelum-sebelumnya materi yang memang harus kita pelajari di kelas 12. Teks novel, atau mungkin kalian sering membaca novel lah ya. Kita akan bahas tuntas tentang novel tersebut, baik itu melalui strukturnya, baik juga melalui ciri bahasanya. Silakan simak dengan baik supaya bisa nanti di akhir pembelajaran mendapatkan apa yang kalian pelajari. Mungkin sering membaca novel tapi tidak paham sebetulnya apa arti novel itu. Novel itu adalah karya fiksi yang ditulis secara naratif. Biasanya dia dalam bentuk cerita yang mengisahkan atau yang menceritakan kisah kehidupan seorang tokoh, atau juga beberapa tokoh di dalam novel tersebut dengan berbagai macam seluk-beluk permasalahan di dalamnya. Jadi novel itu bisa menjelaskan atau menceritakan beberapa tokoh sekaligus, tetapi hanya dominan yang dibahas memang adalah tokoh utama. Itu biasanya dalam sebuah novel. Supaya kalian bisa membedakan dengan teks-teks yang lain, Bu Diana juga akan membuat kata kuncinya. Kalau novel itu yang pertama adalah kata kuncinya merupakan teks fiksi atau khayalan. Terkadang memang dia diangkat dari sebuah kisah nyata, tetapi di makeover atau olah menjadi sebuah teks fiksi sehingga menarik pembaca dan membuat pembaca penasaran untuk membaca seluruh isi novel. Biasanya sih dalam kenyataan hanya beberapa atau sepenggal dari kisah tersebut, tetapi dibuat lagi seindah mungkin dengan berbagai gaya bahasa yang menarik, yang membuat pembaca ingin selalu membaca novel tersebut sampai selesai. Lalu kata kunci yang kedua adalah seperti di awal tadi, bahwa dia mengisahkan seorang tokoh atau menceritakan satu orang tokoh, dan juga bisa dalam satu novel menceritakan beberapa tokoh sekaligus. Hanya yang paling dominan disorot adalah tokoh utama. Lalu dia menyajikan kisah lika-liku kehidupan tokoh tersebut, baik dalam suka maupun dalam duka kehidupan tokoh. Lalu ditandai dengan perubahan nasib tokoh. Karena novel itu sungguh panjang, maka berbagai macam peristiwa yang dialami tokoh pun dijelaskan di sana. Lalu kebenaran dalam novel tidak harus sama dengan kehidupan nyata. Jadi bisa saja novel itu memang full imajinasi atau hanya karangan semata, tidak harus sama dengan kenyataan yang sedang terjadi atau yang dialami oleh tokoh tersebut. Ciri-ciri novel adalah yang pertama, memiliki lebih dari satu alur dan alurnya berkembang. Artinya bisa ada alur maju, bisa alur mundur, atau alur campuran keduanya. Kemudian ciri yang kedua, tokohnya banyak dan memiliki lebih dari satu karakter. Jadi bisa protagonis, bisa antagonis, atau bisa karakter yang lain yang mendukung tema dari cerita tersebut. Kemudian temanya lebih kompleks atau rumit. Kemudian latar bergerak dan banyak. Lalu ceritanya disertai perubahan nasib dalam tokoh tersebut. Itu adalah ciri-ciri novel. Jadi sangat berbeda dengan ciri-ciri cerpen ya, karena novel itu tadi kan di sana membahas lika-liku kehidupan tokoh atau beberapa tokoh. Jadi memang latarnya bergerak dan banyak. Nah, itu adalah ciri-ciri novel. Novel itu banyak, maka kita akan pelajari pada pertemuan ini adalah jenis-jenis novel. Novel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, berikut adalah paparan mengenai jenis-jenis novel. Yang pertama,
jenis novel berdasarkan kebenaran cerita. Ada novel fiksi atau full imajinasi atau khayalan. Ada novel non-fiksi atau di sana ada kisah nyata. Biasanya menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh yang dibuat dalam bentuk cerita novel. Lalu jenis novel yang kedua adalah jenis novel berdasarkan genrenya. Yang termasuk di dalamnya adalah novel romantis, novel fiksi ilmiah, misteri, horor, komedi, inspiratif. Nah, kalian mungkin sering membaca beberapa dari jenis novel ini. Nah, kalau kalian pernah membaca novel romantis, berarti itu jenis novel berdasarkan genrenya. Atau kalian suka novel horor atau komedi atau inspiratif, maka itu adalah jenis novel yang dilihat dari genrenya. Lalu jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah teen lit, lalu yang kedua adalah chick lit, yang ketiga adalah song lit, dan yang keempat adalah novel dewasa. Ini adalah jenis novel yang memang sering kita baca, tetapi kita tidak paham jenis novel itu jenis novel kategori yang mana. Nah, supaya lebih paham, supaya lebih mendalam pemahamannya, kita akan bahas satu-satu jenis novel yang tadi yang sudah Ibu sampaikan di awal. Jenis novel berdasarkan kebenaran cerita. Yang pertama tadi adalah novel fiksi. Novel fiksi itu adalah yang menceritakan kisah-kisah rekaan yang sangat imajinatif. Bahkan latar tempat dalam cerita biasanya tidak mungkin ada dalam kehidupan nyata. Kalau kalian pernah membaca Harry Potter karya J.K. Rowling, di sana tidak mungkin ada dalam kehidupan manusia yang sesungguhnya. Jadi full imajinasi di sana. Kisah-kisah yang memang kalau kita mengamati secara logika, itu adalah kisah-kisah yang tidak mungkin. Itu adalah novel fiksi. Kemudian novel non-fiksi. Tadi di awal sudah ada pengantar, Bu Diana sampaikan, yaitu menceritakan kisah nyata yang benar-benar terjadi. Biasanya berdasarkan pengalaman seorang tokoh atau biasanya berdasarkan cerita sejarah sebelumnya. Contoh Maria Mahkarpu, karya Andrea Hirsta. Nah, kalau kalian pernah membaca, nanti kalian akan tahu bahwa ini adalah novel non-fiksi atau kisah nyata kehidupan seseorang yang dituliskan dalam sebuah novel. Lalu yang kedua tadi jenis novel berdasarkan genrenya. Yang pertama adalah novel romantis. Novel romantis bercerita tentang kisah cinta, penyesalan, penerimaan, atau kasih sayang. Penokohan akan digambarkan seseorang yang hidup mewah dan seseorang yang sederhana atau kehidupan yang biasa saja, yang kemudian mereka akan saling jatuh cinta. Itu sering kalian tonton di layar kaca. Atau kalau dalam novel, kalau kalian pernah membaca karya Terelie, yaitu adalah yang berjudul Rindu, itu adalah full romantis. Lalu jenis novel berikutnya adalah fiksi ilmiah. Tadi sesuai dengan genrenya. Fiksi ilmiah adalah cerita fiksi yang menuntut pengetahuan lebih dari pengarang tentang ilmu pengetahuan, baik umum maupun khusus. Cerita yang diangkat akan mengandung pemahaman ilmu pengetahuan seperti fisika dan hukum-hukum alam semesta lainnya untuk memperkuat daya pikat tulisannya. Kalau kalian pernah membaca Supernova, yaitu adalah di sana diceritakan tentang fiksi ilmiah. Supernova itu adalah karya Dewi Lestari. Kemudian jenis novel misteri. Cerita dalam novel misteri lebih rumit karena akan menimbulkan rasa penasaran hingga akhir cerita. Biasanya pembaca itu ditantang untuk antusias lebih membaca lagi sampai akhir cerita. Contoh Misteri Patung Garam karya Rui Maita. Nah, ini adalah beberapa jenis novel. Selanjutnya akan kita bahas lagi jenis novel berikutnya. Nah, jenis novel berdasarkan genrenya kan tadi ada 6. Nah, sekarang adalah yang keempat, horor. Novel horor mempunyai cerita yang menegangkan, seram, yang membuat pembaca akan berdebar-debar saat membacanya atau tegang.
Novel ini pada umumnya bercerita seputar peristiwa mistis atau seputar dunia gaib. Kalau memang tidak punya nyali yang kuat, sebaiknya tidak membaca novel-novel yang seperti ini. Contoh Danur, karya Risa Saraswati. Nanti kalian coba cari novelnya di internet dan kalian akan baca. Kemudian novel komedi atau lucu atau yang mengandung humor. Cerita dalam novel komedi mengandung unsur akan kelucuan atau akan membuat orang tertawa dan benar-benar terhibur saat membaca novel tersebut. Kalau kalian pernah membaca novel Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika, maka kalian akan tertawa dan terhibur saat membaca novel tersebut. Lalu novel inspiratif. Cerita dalam novel inspiratif mampu menginspirasi banyak orang. Novel inspiratif berisi pesan moral atau hikmah tertentu yang bisa diambil oleh pembaca, supaya pembaca merasa mendapat suatu dorongan atau motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Nah, sebuah novel yang sangat populer ketika itu adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, ini novel ini sangat laris manis ketika diterbitkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya. Tadi di awal sudah dijelaskan pengantarnya. Yang pertama adalah teen lead. Novel jenis ini bercerita tentang permasalahan para remaja pada umumnya, tentang cinta dan persahabatan. Tokoh novel ini merupakan anak usia remaja, usia yang dianggap labil dan memiliki banyak permasalahan dalam kehidupannya. Contoh adalah Dielova, karya Dian Nuranindia. Nah, kalian mungkin akan tepat kalau membaca jenis novel teen lead ini. Lalu jenis novel yang kedua adalah berdasarkan isi dan tokohnya, jenis novel chick lit. Jenis novel ini bercerita tentang seputar kehidupan atau permasalahan yang dihadapi oleh seorang wanita muda pada umumnya. Novel ini sebenarnya bisa dinikmati oleh siapa saja. Akan tetapi, pada umumnya cerita pada novel ini lebih kompleks, rumit, bahkan kadang-kadang mengandung unsur dewasa yang tidak terlalu mudah ditangkap oleh pembaca di usia remaja. Jadi, yang tepat untuk membacanya adalah orang-orang yang dewasa. Karena biasanya novel chick lit ini tadi adalah novel yang lebih kompleks, rumit, bahkan kadang-kadang mengandung hal-hal yang kategori unsur dewasa. Contohnya adalah Cinta Puccino, karya Ica Ramanti. Nah, kalian boleh baca, tetapi kalau kalian sudah kategori orang dewasa. Yang ketiga adalah jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya adalah song lead. Song lead, cerita dalam novel ini berasal dari sebuah lagu. Lirik dalam lagu tersebut menjadi judulnya dan isi lagu menjadi keseluruhan jalan cerita pada novel tersebut. Contoh adalah Sebelum Cahaya karya M. Nasar. Nanti kalian cari dan pasti kalian akan tertarik membaca novel tersebut. Lalu novel dewasa. Jenis novel ini diperuntukkan bagi orang dewasa karena pada umumnya ceritanya bisa seputar percintaan yang mengandung unsur sensualitas seorang dewasa yang memang hanya cocok dibaca oleh orang-orang dewasa. Contohnya adalah Saman dan Larung karya Ari Utami. Di sini ada 2 teks novel, silakan kalian baca, simak dengan baik supaya nanti kalian bisa menjawab pertanyaan pada akhir pembelajaran teks novel 1 dan teks novel 2.
Lalu pertanyaannya di sini adalah silakan dikerjakan dengan baik, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Selamat bekerja dan kalian tetap semangat. Kemudian semoga yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan untuk masa depan kalian. Selama ini sudah sering membaca novel tapi kurang paham jenis novelnya, maka dengan pertemuan kali ini tentu kalian sudah tahu jenis novel apa yang kalian baca dan sudah bisa pula menentukan selanjutnya novel apa yang pantas atau yang tepat untuk kalian. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Salam sehat selalu.